Selamat sore Bapak Ibu semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Gung Kresna. Hari ini kita berjumpa lagi pada kuliah daring, kuliah dalam jaringan via grup WA dengan memanfaatkan aplikasi Zoom dan video pembelajaran juga. Ya. Baik, apa kabar semua Bapak Ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Walaupun di masa sulit ini kita harus tetap berjuang, tetap bekerja, tetap kuliah, dan banyak lagi tugas yang lainnya seperti merawat anak dan keluarga ya. Saya harap Bapak Ibu semua tetap semangat dan tidak mengeluh ya. Bagi teman-teman Bapak Ibu semua, rekan-rekan senior saya yang masih dalam karantina, tetap semangat ya mengikuti kuliah walaupun dalam kondisi di karantina ya. Nah, baik, pada kesempatan hari ini ya di uh, kuliah keperawatan gerontik kita akan membahas terkait dengan konsep asuhan keperawatan gerontik ya. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang teori keperawatan gerontik. Kemarin juga sudah dibahas terkait dengan komunikasi yang efektif dengan lansia ya bersama Bapak Putu ya. Hari ini kita akan masuk ke konsep asuhan keperawatan gerontik ya, yang nanti terdiri dari pengkajian ya, kemudian penegakan diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi, di mana penyampaiannya juga nanti akan dibagi-bagi ya dengan tim dosen yang lain ya. Baik Bapak Ibu semua, langsung saja ya kita mulai materi kita pada hari ini ya. Pendahuluan ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, keperawatan itu adalah suatu bentuk pelayanan profesional ya, yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif ya, yang terdiri bio, psikososial, dan spiritual ya, ditunjukkan kepada individu, keluarga ya, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit berdasarkan ilmu dan kiat-kiatnya ya. Jadi lansia ya, baik sebagai individu maupun kelompok itu merupakan sasaran dari pelayanan keperawatan ya, di mana pelayanan keperawatan dilaksanakan dengan pemberian asuhan keperawatan ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, asuhan keperawatan itu adalah serangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan kemandirian dalam merawat dirinya ya, atau diri klien. Nah, selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini adalah ada beberapa kompetensi dasar ya yang harus kita pahami. Yang pertama adalah definisi asuhan keperawatan gerontik. Jadi pada pertemuan ini kita akan bahas kompetensi terkait dengan definisi asuhan keperawatan gerontik. Kemudian ada fokus asuhan keperawatan gerontik. Tujuan dari asuhan keperawatan gerontik itu apa? Kemudian yang keempat adalah tren dan isu asuhan keperawatan gerontik. Dan yang terakhir adalah fungsi dari perawat gerontik itu sendiri. Ya, seperti materi-materi kemarin ya, saya rasa untuk topik pada pertemuan hari ini juga tidak jauh dari ruang kerja Bapak Ibu semua ya, terutama Bapak Ibu yang kerja di puskesmas ya. Jadi mungkin nanti seandainya ada punya referensi, pengalaman, silahkan kita sharing pada sesi diskusi ya. Oke, baik, selanjutnya kita mulai saja pembahasan kompetensi yang pertama, yaitu definisi dari asuhan keperawatan gerontik. Kira-kira Bapak Ibu semua ada yang tahu apa definisi keperawatan gerontik? Ya, jadi pasti semua sudah tahu ya. Jadi kita diskusi ringan saja.
Ya, jadi keperawatan gerontik seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelum UTS ya, itu adalah keperawatan atau suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu atau kiat atau teknik keperawatan yang sifatnya komprehensif, terdiri dari bio, psiko, sosial, spiritual, yang holistik ya, ditunjukkan kepada klien lanjut usia baik sehat maupun sakit pada tingkat individu ya, keluarga, kelompok, dan masyarakat, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014. Adapun pengertian lain dari keperawatan gerontik adalah praktek keperawatan yang berkaitan dengan penyakit pada proses manual ya, Koizer. Kemudian menurut ahli lainnya, menurut Lukenstruth ya tahun 2000, keperawatan gerontik adalah ilmu yang mempelajari tentang keperawatan pada lansia yang berfokus pada pengkajian kesehatan dan status fungsional ya, perencanaan, implementasi, serta evaluasi ya. Dari beberapa definisi keperawatan gerontik tersebut dapat kita simpulkan bahwa asuhan keperawatan gerontik adalah suatu bentuk praktik keperawatan profesional ya yang ditujukan kepada lansia baik sehat maupun sakit yang sifatnya adalah komprehensif atau menyeluruh ya, yang terdiri dari bio ya atau fisik ya, psikologis, sosial, dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan. Ya, jadi proses keperawatan itu apa aja sih? Tentu saja Bapak Ibu sudah tidak asing ya. Proses keperawatan ya terdiri dari pertama adalah asesmen atau pengkajian. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Ya, jadi itu untuk definisi asuhan keperawatan gerontik ya, adalah suatu bentuk praktik keperawatan profesional yang ditujukan kepada lansia baik sehat maupun sakit yang bersifat komprehensif, bio, psikososial, dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan. Ya, itu untuk definisi. Kemudian fokus asuhan keperawatan gerontik. Apa aja sih yang menjadi fokus kita dalam memberikan asuhan keperawatan gerontik pada pasien lansia? Kira Bapak Ibu ada yang sudah tahu? Pasti sudah ya. Oke, langsung saja kita diskusikan secara ringan dan santai ya. Yang pertama fokus kita adalah peningkatan kesehatan atau health promotion ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fokus dalam peningkatan kesehatan atau health promotion? Jadi dalam health promotion di sini yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan ya dalam pemeliharaan kesehatan dan pengoptimalan kondisi lansia dengan menjaga perilaku yang sehat. For example, contoh misalnya ya adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang pada lansia ya, perilaku hidup bersih dan sehat (HBS), serta manfaat dari olahraga. Itu misalnya ya. Jadi sebagai health promotion. Kemudian yang kedua adalah pencegahan penyakit atau preventif ya. Jadi untuk upaya preventif di sini adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit karena proses penuaan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mendeteksi secara dini mungkin ya, secara dini ya, sedini mungkin terjadinya penyakit pada lansia. Contohnya misalnya adalah seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, secara berkala ya, menjaga pola makan ya, contohnya makan 3 kali sehari dengan jarak 6 jam. Jumlah porsi makan yang tidak terlalu banyak ya, dan tidak terlalu banyak mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, dan ubi, dan mengatur aktivitas istirahat tidur pada lansia ya, misalnya tidur selama 6 sampai 8 jam ya per harinya ya. Itu untuk upaya pada fokus preventif atau pencegahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan fungsi mental pada lansia. Di upaya yang dilakukan dengan bimbingan rohani ya, diberikan ceramah agama ya, kemudian bersembahyang bersama atau sholat
berjamaah ya, kemudian melakukan senam otak ya atau gerakan latih otak GLO ya, yang melakukan terapi aktivitas kelompok misalnya dengan mendengarkan musik bersama lansia lain dan menebak judul lagu ya sambil mengenang nostalgia zaman muda dulu ya. Itu untuk fokus mengoptimalkan fungsi mental. Kemudian yang keempat, mengatasi gangguan kesehatan yang umum. Jadi fokus yang keempat adalah mengatasi gangguan kesehatan yang umum. Di sini kita bisa melakukan upaya kerjasama dengan tim medis lain ya untuk pengobatan pada penyakit yang diderita lansia, terutama lansia yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit, misalnya pada saat kegiatan posyandu lansia. Ya, jadi pada saat melakukan posyandu lansia ya bekerjasama dengan lintas sektoral lainnya. Oke, itu tadi 4 fokus asuhan keperawatan gerontik yang kita bisa berikan pada saat melakukan ASKEP gerontik. Yang pertama adalah peningkatan kesehatan, health promotion, pencegahan penyakit atau preventif ya, pengoptimalan fungsi mental dan mengatasi gangguan kesehatan yang umum. Oke, saya rasa sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Tujuan dari asuhan keperawatan gerontik. Ya, kira-kira apa sih tujuan dari asuhan keperawatan gerontik? Ya. Yang pertama adalah lanjut usia atau lansia itu dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dan produktif. Ya, jadi produktif artinya di sini lansia bisa menghasilkan sesuatu yang bisa memiliki nilai ekonomis yang dapat menunjang kehidupan lansia itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan kesehatan secara kemampuan lansia ya seoptimal mungkin ya. Kemudian membantu mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup lansia. Jadi di sini fungsi kita memberikan life support ya, menolong dan merawat klien lanjut usia yang menderita penyakit kronis atau akut. Dan yang terakhir adalah memelihara kemandirian lansia yang sakit secara optimal atau seoptimal mungkin. Oke, selanjutnya adalah tren dan isu keperawatan gerontik. Ya. Yang pertama adalah pengontrolan biaya dalam pelaksanaan kesehatan. Sebelumnya kita masuk ke tren dan isu, karena saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya apa yang masuk tren dan isu ya. Tren adalah satu yang sedang digandrungi, digemari, dan isu adalah kejadian-kejadian yang sedang dibicarakan, ya, sedang terjadi di masyarakat. Ya, adapun beberapa tren dan isu yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan asuhan keperawatan gerontik adalah yang pertama adalah pengontrolan biaya dalam pelayanan kesehatan. Ya, pengontrolan biaya dalam pelayanan kesehatan itu yang pertama diupayakan sesingkat mungkin di pelayanan kesehatan karena pergeseran pelayanan dari rumah sakit ke home care. Ya, sekarang fenomenanya lebih banyak bergeser ke home care ya. Jadi tidak lagi berfokus di rumah sakit ya. Kemudian yang kedua diperlukan perawat yang kompeten secara teknologi dan transkultural. Nah, jadi perawat yang memiliki kompetensi khusus ya serta menguasai iptek, dan yang terpenting adalah bisa beradaptasi secara transkultural karena yang seperti kita tahu karakteristik lansia itu berbeda-beda di masing-masing daerah ya. Di Bali saja bisa mungkin antara satu kabupaten dan kabupaten yang lain bisa berbeda ya. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan caregiver atau pemberdayaan klien untuk bertanggung jawab terhadap perawatan dirinya. Kemudian tren dan isu yang kedua adalah perkembangan teknologi dan informasi. Ini bisa dilihat dari database pelayanan kesehatan
komprehensif, semua berbasis teknologi, ya. Kemudian penggunaan komputer base untuk pencatatan klien, pemberian pelayanan dapat mengakses informasi selama 24 jam. Ya. Melalui internet dapat dilakukan pendidikan kesehatan pada klien atau membuat perjanjian. Ya, yang paling simpel sekarang adalah manfaatkan smartphone yang bisa digunakan oleh pemberi pelayanan untuk mengakses informasi dari klien lansia. Dan isu yang ketiga adalah peningkatan penggunaan terapi alternatif, ya, terapi modalitas dan terapi komplementer. Ya, jadi kecenderungan atau tendensi sekarang adalah banyak perawat yang memanfaatkan terapi pelengkap atau komplementer dalam pemberian home care pada lansia. Ya. Pertama adalah banyak masyarakat yang memanfaatkan terapi alternatif, tetapi tidak mampu mengakses layanan kesehatan. Kemudian dalam melaksanakan pendidikan kesehatan, perawat sebaiknya mengintegrasikan terapi alternatif dalam metode praktik pendidikan kesehatan tersebut. Ya, misalnya mungkin dalam pemanfaatan obat tradisional, kemudian memanfaatkan akupresur dan akupunktur ya dalam pemberian keperawatan gerontik. Perawat harus memahami terapi alternatif sehingga mampu memberikan pelayanan atau informasi yang bermanfaat agar pelayanan menjadi lebih baik. Ya, jadi harus memiliki kompetensi-kompetensi di luar kompetensi dasar yang bisa dijadikan pelengkap atau kompetensi komplementer ya untuk melengkapi asuhan keperawatan genetik yang diberikan. Kemudian yang keempat adalah perubahan demografi, ya ini terdiri dari pengembangan model pelayanan keperawatan menjadi holistik model secara menyeluruh yang memandang manusia secara menyeluruh, ya biopsikososial dan spiritual. Dan yang kedua adalah perawat mempertimbangkan untuk melakukan praktik mandiri, ya bisa sendiri atau membuat grup, ya untuk memberikan layanan home care. Ya, perawat harus kompeten dan berkomitmen dalam praktik home care-nya. Ya, kemudian perawat memiliki pemahaman keperawatan transkultural berbasis budaya, sehingga efektif dalam memberikan pelayanan self-care, tipe self-care. Kemudian yang kelima adalah perawat melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dan ketidakmampuan pada penduduk yang sudah lansia. Dan yang kelima, perawat mampu menangani kasus kronis dan ketidakmampuan pada lansia. Perawat melakukan proteksi kesehatan dengan deteksi dini, manajemen kesehatan secara tepat, dan mampu berkolaborasi dengan klien, anggota tim interdisipliner dalam memberikan pelayanan. Ya, jadi di sini ada kerjasama lintas sektor juga ya antar tim medis. Ya, mampu mengembangkan peran advokasi atau sebagai pembela. Ya, itu masuk dalam tren dan isu perubahan demografi. Kemudian yang terakhir adalah tren dan isu community based nursing care. Ya, jadi di sini diharapkan mampu berkolaborasi dalam tim untuk melakukan pelayanan kesehatan pada lanjut usia. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, mampu melakukan kerjasama lintas sektor ya, dan berkolaborasi dengan tim medis. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan komunikasi interdisiplin dengan tim dan klien lanjut usia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan sesuai dengan kode etik keperawatan. Itu dari tren dan isu asuhan keperawatan gerontik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke subtopik yang terakhir, ya, yaitu fungsi dari perawat gerontik. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu kan fungsi dari perawat gerontik itu sebagai apa saja? Sudah dong ya, karena ini juga pasti sudah dibahas waktu kuliah D3 dulu ya, apalagi sambil bekerja dan sudah dilakukan setiap hari di tempat kerja masing-masing ya. Jadi fungsi perawat gerontik
ya. Kita bahas saja mungkin sambil mereview lagi, mengingat barangkali sudah lewat lama jadi lupa ya. Yang pertama adalah guide person of all age ya toward a healthy aging process. Ya, jadi maksudnya di sini adalah membimbing orang pada segala usia untuk mencapai masa tua yang sehat. Ya. Dan fungsi yang kedua adalah eliminate ageism. Ya, jadi maksudnya seperti materi yang sudah disampaikan Pak Putri itu adalah menghilangkan perasaan takut tua ya atau pandangan negatif terhadap lanjut usia. Dan yang ketiga adalah respect the type of older adult and ensure of other do the same. Ya, di sini maksudnya adalah menghormati, ya respect, menghormati hak orang dewasa yang lebih tua dan memastikan yang lain melakukan hal yang sama. Ya, jadi kita harap semua bisa menghormati hak-hak dari orang yang lebih tua atau lansia. Ya, ini adalah oversee and promote the quality of service delivery. Di sini maksudnya memantau ya dan mendorong kualitas layanan kesehatan. Kemudian fungsi yang kelima adalah notice and reduce risk to health and well-being. Ya, di sini maksudnya adalah memperhatikan ya serta mengurangi risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan lansia. Kemudian open channel for continued growth. Membuka kesempatan lansia supaya mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Ya, jadi lansia tetap produktif, berkembang menjadi individu yang aktif. Fungsi selanjutnya adalah listen and support. Ya, jadi di sini kita sebagai perawat ya tetap menjadi pendengar ya atau mendengarkan semua keluh kesah lansia dan memberi dukungan terhadap masalah-masalah yang dihadapi lansia. Fungsi selanjutnya adalah over optimis ya, encouragement and hope. Jadi di sini kita tetap memberikan semangat, ya, dukungan serta harapan-harapan yang positif kepada lansia. Assess, plan, implement, and evaluate, ya, care in individualist, holistic manner. Di sini ya fungsi kita sebagai perawat adalah melakukan pengkajian, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, ya, asuhan keperawatan baik secara individu maupun secara menyeluruh, ya, holistik. Kemudian link services with need. Ya, di sini maksudnya adalah kita memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh lansia atau lanjut usia. Support and comfort through the dying process. Ya, jadi di sini yang namanya lanjut usia ya, kita sudah harus bisa memberikan penanaman terkait akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan ini ya. Jadi kita harus memberikan dukungan ya dan kenyamanan dalam menghadapi proses kematian. Generate support, use and participate in research. Ya, tetap ya sebagai caregiver ya kita harus selalu menggunakan research ya atau penelitian dalam memberikan asuhan keperawatan ya. Jadi di sini menerapkan hasil-hasil penelitian dan mengembangkan layanan keperawatan melalui kegiatan penelitian. Dan yang terakhir adalah nurture future gerontological nursing for advancement of the specialty. Ya, jadi kita harus selalu ya
membangun masa depan perawat gerontik untuk menjadi ahli di bidangnya atau menjadi spesialis di bidangnya. Ya, itu adalah beberapa fungsi dari perawat gerontik yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, oke. Saya rasa slide untuk hari ini cukup ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu semua ya. Dan sebagai dasar untuk selanjutnya kita masuk pada materi pengkajian asuhan keperawatan gerontik. Ya, saya rasa itu untuk hari ini ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Dan jikalau nanti ada mungkin pengalaman dari Bapak Ibu atau referensi lain, silakan kita boleh share pada sesi diskusi. Ya, baik itu saja dari saya. Sekian, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja ya. Kalau ada yang urgent baru silakan keluar. Ya, terima kasih. Selamat malam.